Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 model pengembangan organisasi. Di sini akan menjelaskan tentang efektivitas kinerja BUMDes di Provinsi Bali dengan model Force Field Analysis FFA. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu 1. Sofi Muhammad Iskandar Hasan, 2. Rionur Zamzam, 3. Cynthia Dewi P, 4. Nabila Septiani, 5. Muhammad Irfan Hasanuddin. Kami di sini dari program studi administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. FISIP Unpas Pasundan merancang kurikulum agar mahasiswa mampu menguasai konsep dan teori organisasi, manajemen sektor publik, kepentingan publik, dan kebijakan publik, serta metode dan teknik bagi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan administrasi publik. Lanjut. Latar belakang. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa mendefinisikan badan usaha milik desa ialah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyerataan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna melalui aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu untuk mendeskripsikan kinerja BUMDes, kontribusi BUMDes terhadap pendapatan asli desa di Provinsi Bali, pendorong dan penghambat kinerja BUMDes, dan pendorong dan penghambat kontribusi BUMDes terhadap pendapatan asli desa, yaitu menggunakan pendekatan force-field analysis. Next. BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDes dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumber daya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan, dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat. BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat, khususnya dalam menghadapi ASEAN Economic Community 2015. Next. Ciri utama BUMDes yang membedakan lembaga komersial lain yaitu yang pertama, badan usaha merupakan milik desa dan pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama. 2. Modal usaha sebesar 51% berasal dari dana desa dan 49% berasal dari dana masyarakat. 3. Operasionalisasi dilakukan berdasarkan pada falsafah bisnis berbasis budaya lokal. 4. Potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha. 5. Laba yang diperoleh BUMDes dipergunakan untuk upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. 6. Fasilitas ditunjang oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintah desa. 7. Pelaksanaan operasionalisasi BUMDes diawasi secara bersama oleh pemerintah desa, BPD, beserta anggota. Pengertian force field analysis. Force field analysis dikembangkan oleh Kurt Lewin dan digunakan secara luas untuk menginformasikan pengambilan keputusan, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan program manajemen perubahan dalam organisasi. Analisis ini adalah cara yang ampuh untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang berbagai kekuatan yang berperan dalam isu perubahan organisasi yang potensial, serta untuk menilai sumber dan kekuatan mereka. Tujuan analisis di atas adalah membuat suatu kerangka kerja yang mendorong satu organisasi ataupun individu untuk melakukan hal-hal penting seperti berikut. 1. Berpikir sebelum berencana. 2. Mempertimbangkan langkah-langkah apa yang harus diambil untuk menghadapi ganjalan yang tidak mau berubah. 3. Membantu manajemen dalam melakukan pembenahan atau perubahan. 4. Menganalisis tingkat kekuatan-kekuatan yang bertentangan satu sama lain. Kegunaan force field analysis. Force field analysis adalah alat yang umum yang digunakan untuk menganalisis faktor yang ditemukan dalam permasalahan yang kompleks.
Force field analysis adalah kelanjutan alamiah dari problem tree analysis yang sering digunakan untuk membantu mengidentifikasi tujuan suatu perubahan kebijakan. Force field analysis digunakan dan diterapkan untuk melakukan manajemen perubahan. Perubahan dapat berhasil jika kekuatan pendorong perubahan lebih besar daripada kekuatan penghambat yang menolak perubahan. Sasaran utama force field analysis dalam upaya mempengaruhi kebijakan adalah menemukan cara untuk mengurangi kekuatan penghambat sekaligus mencari peluang untuk mendapat dukungan dari kekuatan pendorong. Selama proses diskusi force field analysis, diharapkan muncul debat dan dialog di antara peserta kelompok. Hal ini merupakan bagian penting dalam force field analysis dan diperlukan waktu untuk membahas isu kunci. Temuan dan gagasan bisa muncul terkait dengan hal yang terkait dengan kepedulian, masalah, simptom, dan solusi. Semua proses perlu dicatat dan ditelaah dan selanjutnya dapat diadakan konsensus tentang aksi atau tindakan di waktu yang akan datang. Langkah-langkah pelaksanaan force field analysis. FFA paling tepat dikerjakan oleh suatu kelompok kecil yang terdiri dari 6 hingga 8 orang dengan menggunakan flip chart atau overhead transparansi sehingga semua peserta dapat melihat proses pembahasan yang berlangsung. Pertama, yang perlu dilakukan dalam FFA adalah menyepakati bidang perubahan yang akan dibahas. Bidang perubahan ini dapat ditulis sebagai sasaran kebijakan atau tujuan yang ingin dicapai. Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan dalam FFA. 1. Nyatakan tujuan. 2. Identifikasi kekuatan pendorong dan penghambat. 3. Analisis kekuatan dan pemilihan kekuatan kunci. 4. Ciptakan ide strategis. 5. Menyusun sumber daya organisasi. 6. Merencanakan kegiatan operasional. 7. Pengorganisasian dan pengendalian. Kelebihan dan kekurangan dari force field analysis. Kelebihannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bisa memberikan masukan tentang bagaimana melakukan suatu perubahan dengan baik karena dilakukan dengan menganalisis faktor yang mendorong dan menghambat terjadinya perubahan. Yang kedua, dengan mendaftar faktor-faktor yang mendorong dan menghambat perubahan, maka bisa diketahui dengan jelas tentang apa yang harus dilakukan, serta bisa diketahui dengan baik faktor mana yang dapat dikontrol dan faktor mana yang berada di luar kendali. Kekurangannya. Yang pertama, dalam penyusunan perencanaan, peserta seringkali mengalami kesulitan karena rencana yang dibuat tidak realistis. Kegiatan yang direncanakan tidak mempertimbangkan beban kerja atau jangka waktu. Yang kedua, pelaksanaannya tergantung dari peserta FFA. Jika kurang kompeten ataupun kurang memahami keadaan organisasi, maka hasilnya akan menjadi kurang akurat. Penggunaan analisis kekuatan medan atau force field analysis. Yang pertama, target terbaik yang ingin dicapai meningkatkan kekuatan faktor pendorong yang lemah, menurunkan kekuatan faktor penghambat yang kuat. Yang kedua, mempengaruhi kebijakan, kemudian mencari jalan untuk mengurangi kekuatan penghambat dan mengakumulasikan kekuatan pendorong. Kemudian yang ketiga, diikuti oleh analisis stakeholders, kemudian mengidentifikasi stakeholder dan posisinya terhadap berbagai kekuatan yang diidentifikasi dalam analisis kekuatan medan. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang mendeskripsikan data kinerja dan kontribusi BUMDes bagi peningkatan pendapatan asli desa di Provinsi Bali. Kinerja dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja keuangan dengan indikator peningkatan penjualan dan peningkatan modal mengacu riset menuju 2010, dan kinerja non-keuangan dengan indikator kemampuan mengelola anggaran dan kemampuan mengelola potensi desa mengacu riset. Jenis data adalah data kuantitatif, yaitu tanggapan responden terhadap kuesioner yang dikuantitatifkan, hasil wawancara dan data dokumen BUMDes. Berdasarkan sumbernya, jenis data merupakan data primer karena data dikumpulkan untuk pertama kalinya oleh peneliti. Populasi adalah seluruh pelaksana operasional BUMDes di Provinsi Bali. Sampel ditentukan dengan metode sampling aksidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan.
yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu layak sebagai sumber data. Kriteria yang digunakan untuk menentukan kelayakan sebagai sumber data adalah sampel merupakan pelaksana operasional khususnya Ketua BUMDes di Provinsi Bali sejumlah 140 orang. Analisis data dilakukan dengan menghitung hasil angket, menganalisis, menyajikan, dan menelaah data, dan diakhiri dengan menyimpulkan. Sampel ditentukan dengan metode accidental sampling. Hasil penelitian menunjukkan BUMDes di Provinsi Bali memiliki kinerja keuangan dan keuangan baik. Data menunjukkan 85,7% BUMDes mengalami peningkatan penjualan sebelum pandemi. Meskipun tidak mengalami peningkatan penjualan selama pandemi, terdapat 21,4% BUMDes mengalami peningkatan modal. Sebagian besar 92,9% BUMDes mampu menyusun anggaran dan 60,43% mampu mengelola potensi desa. Kinerja satu organisasi di sektor publik mampu dinilai berdasarkan kemampuan dalam mengelola anggaran. Setiap anggaran yang dibuat hendaknya dilaporkan melalui laporan keuangan yang telah ditentukan pada suatu periode waktu tertentu. Studi analisis kinerja pengelolaan aset BUMDes di Desa Putatlor, Kabupaten Gresik, menemukan bahwa kinerja BUMDes belum memberikan dampak secara maksimal pada pengembangan aset desa. BUMDes di Provinsi Bali mengalami peningkatan jumlah. Tabel 1 menyajikan jumlah data BUMDes di tiap kabupaten kota di Provinsi Bali sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Tabel 1, jumlah badan usaha milik desa BUMDes di tiap kabupaten kota di Provinsi Bali tahun 2016 sampai 2018. Tabel 1 menunjukkan terjadi peningkatan jumlah unit BUMDes sejak tahun 2016-2017. Persentase peningkatan BUMDes di Provinsi Bali dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 19% dan persentase peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 12%. Sehingga rata-rata persentase jumlah unit BUMDes yang meningkatkan merupakan salah satu indikator tingginya animo masyarakat di Provinsi Bali membentuk usaha di desanya. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan indikator keuangan, yaitu peningkatan penjualan dan capital gain, kinerja BUMDes di Provinsi Bali dapat dikatakan baik. Dengan 85,7%, BUMDes mengalami peningkatan penjualan sebelum pandemi COVID-19. Kinerja pandemi dalam hal penjualan tidak meningkat, tetapi 21,4% BUMDes meningkatkan modal selama pandemi. Indikator kinerja non-keuangan yaitu kapasitas pengelolaan anggaran dan kapasitas pengelolaan potensi desa dapat dinilai baik. Kemampuan BUMDes dalam mengelola anggaran dinilai dari kemampuannya dalam menyusun laporan keuangan tahunan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Forum Musdes. 92,9% BUMDes secara rutin menyusun laporan keuangan tahunan dan menyampaikannya ke Forum Musdes dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Efektivitas BUMDes dilihat dari kapasitas pengelolaan potensi desa menunjukkan hasil yang baik. Terdapat 64,3% BUMDes yang mampu mengelola potensi desa. Kontribusi BUMDes terhadap PAD meningkat dari tahun ke tahun. Alokasi keuntungan BUMDes terendah untuk PAD adalah 5% dan 71,4% alokasi keuntungan BUMDes di atas 20%. Kunci peningkatan kinerja BUMDes adalah pengelolaan BUMDes yang gigih dan inovatif serta pelibatan masyarakat desa. Yang menghambat operasional BUMDes adalah pemahaman peraturan terkait BUMDes yang berbeda antara regulator dan peraturan perpajakan untuk BUMDes dianggap mengikat BUMDes. Faktor pendorong peningkatan iuran PADES adalah kesadaran para pejabat BUMDes. Yang dituangkan dalam anggaran dasar untuk lebih meningkatkan iuran dan mematuhi peraturan pemerintah. Hambatan kontribusi adalah belum optimalnya dukungan pemerintah dan lemahnya kapasitas pengelolaan potensi desa. Kesimpulan. Disimpulkan analisis modern
FFA yang dikembangkan merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan kekuatan-kekuatan yang berkembang pada perubahan organisasi. Next. Saran faktor pendorong kunci pada pengembangan BUMDes ialah memiliki legalitas formal dan pembentukan kepengurusan dilakukan secara demokratis. Kepada peneliti berikutnya disarankan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BUMDes. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata maupun gambar maupun segalanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di stop.